Ya, Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya ingin mengangkat satu topik. Saya melihat berita ini, pencinta Habib Rizik kepung polisi di pesantren Pamekasan. Anggota Polres Pamekasan sempat mendapat penghadangan dari sejumlah massa pada Kamis. Saat itu anggota Polres Pamekasan hendak sosialisasi pencegahan paham radikal dan terorisme di Pondok Pesantren Al-Islah di Kecamatan Palenga. Insiden tersebut sempat membuat lingkungan pondok pesantren mencekam. Mereka anggota polisi diadang saat hendak keluar dari pondok pesantren oleh warga sekitar. Akan tetapi personel yang berjumlah 4 orang itu berhasil lolos dari kepungan massa selamat berkat bantuan pondok pesantren, kata Kabag Humas. Menurut pandangan mereka nih massa, kedatangan polisi adalah untuk mencegah pengajian yang digelar oleh pencinta Habib Rizik di Pamekasan itu. Ini berbahaya negeri ini lama-lamanya. Ada gerakan-gerakan mengatasnamakan keamanan yang itu bukan institusi negara. Harusnya yang punya hak mendatangin dan mencegah apapun dalam hal kasus hidup bermasyarakat itu kita punya lembaga hukumnya yang di sini dipegang oleh aparat kepolisian. Jadi tidak boleh ada kekuatan apapun di negeri ini yang mau ngambil tindakan sendiri, apalagi yang mau dihadapin seorang polisi. Ini berbahaya buat NKRI ini. Saya melihat nih gerak pendukung Rizik ini sudah brutal. Islam tidak mengajarkan begitu. Di zaman Nabi itu juga diatur, ada penegak hukum, ada kepolisian, tidak boleh sewenang-wenang mendatangin orang yang menurut pandang dia tidak benar. Apalagi yang dihadapin seorang aparat yang menjaga kedaulatan negara. Ini berbahaya. Ini yang saya khawatirkan. Kalau Rizik pribadi saya nggak penting, karena dampak dari Rizik itu gerakan FPI-nya ini berbahaya buat NKRI. Bisa menciptakan perpecahan lah. Di sini sekali lagi saya minta kepada pemerintah dan semualah masyarakat dari lembaga-lembaga keagamaan seperti Banser, NU, PGN, gerakan masyarakat yang menjaga NKRI ini perlu turun. Jangan dibiarkan kelompok-kelompok ini yang mau mengataskan agama, pencinta Habib Rizik. Rizik itu bukan aparatur negara. Dan Rizik itu bukan ulama satu-satunya. Dan bukan Habib satu-satunya. Kenapa sih kok orang semua? Saya curiga nih, di belakang EP ini apa? Ada yang menggerakkan ingin membuat kegaduhan. Katanya Muslim. Kalau Anda mau ikut jejak Nabi, Nabi itu dikenal kasih sayangnya. Nabi tidak pernah brutal. Amar ma'ruf nahi mungkar yang dilakukan oleh Nabi itu apa? Tidak ada kekerasan. Makanya pertama apa? Kasih kebaikan dulu. Nah ini sekarang saya lihat gerakan EP ini semua sudah brutal. Seperti dia punya kekuatan sendiri di dalam negeri. Seperti ada negara dalam negara. Padahal Anda kelompok kecil. Masa seorang polisi bukan orangnya, pakaiannya itu berbahaya kalau sampai dihinakan. Ini menyakitin semua bangsa Indonesia. Terutama apa? Lembaga kepolisian. Tidak boleh didiamkan yang begini nih. Harus disikapin tegas. Dan saya mintalah kepada pendukung pemuja Rizik, penyembah Rizik, sadarlah Anda. Jangan mau Anda nih semua dimanfaatkan. Saya pastikan pengikut cuma FPI itu pasti Pak orang awam. Dan Rizik sendiri mengakui yo, pengikut dia itu cuma orang awam yang bisa digiring sana kemari. Lah, sementara yang atas ini ada pesanan politik. Masa seorang polisi mau sidak yang dia punya hak, ingin apalagi memberikan sosialisasi tentang radikalisme. Ini semua baik, masa diserang warga sampai nggak bisa keluar, polisi ditolong oleh pondok pesantren. Ini kan terbalik. Yang harusnya polisi punya kekuatan yang bisa menjaga keselamatan bangsa ini, di sini malah polisinya terkepung di selamatan pondok pesantren. Ini kalau terus didiamkan berbahaya ini. Jujur, selain saya juga malu lihat tingkah Rizik ini sangat berbahaya. Kalau saya boleh bersaksi, saya punya keimanan, saya punya keyakinan. Rizik itu merusak citra Islam, menyesatkan. Saya minta kepada pengikut-pengikut Rizik, jangan Anda mau digiring ke tempat-tempat yang nggak benar, ke tempat yang nanti merusak Islam, yang nanti Anda akan dituntut oleh Tuhan. Bahasanya apa? Anda mendukung kezaliman. Ini sama seperti terjadi dulu, merasa mereka punya massa yang kuat, menganggap itu benar, padahal itu sesat. Kalau mau dilihat cucu Nabi itu berangkat di Karbala cuma 72 orang, melawan puluhan ribu. Kalau orang awam akan mengatakan lawannya cucu Nabi itu Imam Husain adalah kebenaran, padahal mayoritas ini semua kebatilan. Jadi hentikanlah ini pemuja-pemuja Rizik. Jangan sampai nanti Anda diminta pertanggungjawaban. Jaga negeri inilah. Jadi saya minta tidak ada lagi kegiatan apapun yang mengatasnamakan mau gerakan fisik,
mau apapun yang tidak di bawah naungan Polri atau TNI. Lihatlah seperti Banser, seperti PGN. Mereka punya massa, kalau dibanding massa Rizik FPI, ya kecil. Banser itu ada 7 juta lebih. Pernah ditanya oleh satu orang dari Barat, "Wah, Anda punya 7 juta, ini tidak berbahaya, bisa kudeta buat negara." Tapi Banser jawab apa? "Kami ada 7 juta untuk menjaga NKRI, bukan untuk membuat makar, bukan untuk mengganggu NKRI. Kami 7 juta ini apa? Hanya mau ingin melindungi NKRI, bukan buat gaduh." Ini Banser. Lah FPI ini kan cuma kecil aja. Kembalikan marwah negara. Tidak ada boleh kekuatan apapun di negeri ini mau lebih hebat dari polisi atau tentara. Sikapin siapapun. Harusnya kemarin apa? Tangkepin mereka. Cari siapa yang membuat fitnah. Kalau perlu apa? Penjarakan lagi itu Rizik. Karena apa? Kesalahan-kesalahan orang FPI di bawah itu apa? Yang bertanggung jawab adalah Rizik Sihab. Tidak perlu disalahkan mereka. Itu aja mungkin. Saya minta kepada Pak Rizik juga sekali lagi. Sadar diri Anda untuk hidup di negeri ini. Jangan buat gaduh. Jangan buat keributan atas nama agama. Agama yang Anda bawa untuk agama sesat semuanya, saya bilang. Agama membuat gaduh. Kembalikan Islam Muhammadi. Islam yang teduh, damai. Kenapa polisi 4 masuk mau digerebek massa sebanyak-banyaknya? Anda tuh cuma kafiran di situ. Tidak ada gerak Nabi dengan kekerasan. Masa 4 orang mau dilawan rame-rame? Dan itu ada baju polisi, marwah, jaga negeri ini. Itu aja mungkin. Ke depan saya minta kepada aparat semuanya, kepada pemerintah. Tolonglah, jangan kompromi. Jangan dibiarkan gerakan gini, sikapin tegas saja lah. Yang saya khawatirkan nanti apa? Ya Banser pasti bisa menjaga emosi. Tapi kalau sudah terlewat apapun, saya ngeri ada benturan Banser dengan FPI. Ya almarhum orang FPI ngelawan Banser. Almarhum, Anda di Wobyok semuanya. Mau melawan 7 juta. Kalau Anda yang klaim kemarin 212 itu bagi saya itu nggak lebih dari 100.000. Dan itu juga bukan anggota FPI. Mereka yang turun 212 itu ada duitnya. Kalau Banser punya alma maternya, punya ideologinya, punya prinsipnya untuk menjaga, punya aturan ideologinya. Bukan Banser itu diem berarti takut. Karena Banser juga nggak mau apa? Melawan manusia-manusia kardus atau awam. Saya pun juga nggak akan melawan cecunguk-cecunguk FPI yang ngatain saya, bukan Habib, saya Buzzer Rupiah. Itu bukan lawan saya diemin aja. Karena apa? Mereka tuh korban pembodohan dari Rizik Sihab. Terima kasih. Assalamualaikum.